Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfaras dari kelas Teori Antrian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis sistem antrian model Erlang-B menggunakan Queuing Calculator. Pertama-tama, menurut Brosson, proses antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan seorang pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, kemudian menunggu dalam suatu baris atau antrian. Jika semua pelayanannya sibuk dan akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut, antrian timbul karena adanya ketidakseimbangan antara yang dilayani dengan pelayanannya. Antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan yang melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan atau fasilitas pelayanan yang disebabkan oleh kesibukan layanan. Untuk mempertahankan customer atau bisa disebut juga pelanggan, sebuah organisasi harus berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik tersebut diantaranya adalah memberikan pelayanan yang cepat, sehingga pelanggan tidak dibiarkan menunggu atau mengantri terlalu lama. Namun demikian, dampak pemberian layanan yang cepat ini akan menimbulkan biaya bagi organisasi, karena akan menambah fasilitas layanan. Oleh karena itu, teori antrian merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi guna meningkatkan suatu kualitas pelayanan bagi pelanggan serta memberikan keuntungan maksimal kepada perusahaan. Menurut Wozniak, sistem antrian adalah himpunan pelanggan, server beserta aturan yang mengatur antara kedatangan pelanggan dan pelayanannya. Dalam menentukan sistem antrian yang tepat, sebuah organisasi harus memiliki juga alat yang tepat untuk menghitung sistem antrian. Salah satu alat yang tepat untuk mendapatkan sistem antrian yaitu dengan menggunakan Queuing Calculator. Queuing Calculator adalah salah satu contoh alat pembantu untuk dalam permasalahan sistem antrian. Masih banyak alat-alat berupa software ataupun aplikasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sistem antrian. Contoh-contoh software antrian yaitu misalnya R, WinQSB, Python, dan masih banyak lagi. Namun pada kesempatan kali ini saya menggunakan Queuing Calculator untuk menyelesaikan permasalahan antrian dengan metode Erlang-B. Baik, saya akan menjelaskan apa itu Erlang-B. Pertama-tama pada tahun 1920, seorang matematikawan Denmark dan insinyur lalu lintas telepon bernama Erlang mempelajari penundaan lalu lintas telepon dan menemukan beberapa model yang masih bisa digunakan sampai sekarang. Erlang itu sendiri adalah unit tak berdimensi yang digunakan dalam telepon sebagai ukuran beban yang ditawarkan atau beban yang dibawa pada elemen penyedia layanan seperti sirkuit telepon atau peralatan switching telepon. Sirkuit kabel tunggal memiliki kapasitas yang digunakan selama 60 menit dalam 1 jam. Pemanfaatan penuh dari kapasitas itu yaitu 60 menit lalu lintas itu merupakan satu Erlang. Tujuan dari lalu lintas Erlang adalah untuk menentukan dengan tepat berapa banyak elemen penyedia layanan yang harus disediakan untuk memuaskan pengguna tanpa penyediaan berlebihan yang sia-sia. Rumus Erlang-B atau dikenal juga dengan rumus kehilangan Erlang adalah rumus untuk probabilitas pemblokiran yang menggambarkan kemungkinan hilangnya panggilan untuk sekelompok sumber daya paralel yang identik. Rumus ini berlaku di bawah kondisi bahwa panggilan yang gagal karena saluran sedang sibuk atau tidak diantarkan atau dicoba lagi, melainkan benar-benar hilang selamanya. Diasumsikan bahwa upaya panggilan tiba mengikuti proses kosong, jadi instan kedatangan panggilan adalah independen. Selanjutnya diasumsikan bahwa panjang pesan atau waktu tunggu terdistribusi secara eksponensial atau sistem Markovian. Meskipun rumus tersebut ternyata berlaku di bawah distribusi waktu tunggu umum. Berikut untuk formula Erlang-nya, bisa dilihat. Ya, di mana formula Erlang tersebut BNA sama dengan PN sama dengan PB
itu merupakan probabilitas blocking. N adalah jumlah saluran, dan yang terakhir A adalah trafik yang ditawarkan. Baik, saya sudah menjelaskan tentang teori antrian dan juga Erlang-B. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata cara untuk menggunakan website Erlang-B Queuing Calculator. Baik, di sini saya menggunakan browser penelusuran Google Chrome. Sebenarnya browser penelusuran itu bisa bermacam-macam ya, bisa menggunakan Mozilla, Internet Explorer dan lain sebagainya. Namun di sini saya menggunakan Google Chrome sebagai browser penelusurannya. Setelah itu masukkan link yang sudah saya beri, langsung enter saja di kolom penelusuran dan akan terlihat website seperti pertama-tama di sebelah kiri ada introduction. Introduction ini adalah penjelasan Erlang-B yang sudah saya saya akan menjelaskan variabel-variabel yang ada pada queuing kalkulatornya. Yang pertama itu ada arrival rate atau lambda, yaitu rata-rata dari jumlah kedatangan untuk satu kedatangan di satu waktu. Contohnya, jika ada 500 panggilan datang dalam 1 jam, maka arrival rate sebesar 500 panggilan per jam. Selanjutnya ada service rate atau mu, merupakan jumlah rata-rata panggilan yang dilayani per satuan waktu. Contohnya, jika terdapat 20 menit untuk melayani satu panggilan, lalu 3 panggilan dilayani selama 1 jam, maka service rate-nya sebesar 3 panggilan per jam. Selanjutnya ada number of lines atau C, yaitu jumlah saluran telepon independen. Ini merupakan atau ini menentukan jumlah panggilan yang dapat dilayani secara bersamaan. Selanjutnya ada capacity, yaitu ukuran antrian panggilan. Ini mewakili jumlah total panggilan yang dapat dilayani pada waktu tertentu. Selanjutnya ada busy hour, yaitu periode 1 jam tersibuk dalam sehari. Ini adalah periode ketika panggilan masuk kemungkinan besar akan diblokir atau ditolak oleh perusahaan. Oke, selanjutnya ada busy hour traffic atau BHT atau RAW. Ini merupakan jumlah lalu lintas dalam sistem selama jam sibuk. Dapat diukur dengan beberapa cara, termasuk menit panggilan dan jam panggilan. Oke, selanjutnya ada Erlang RAW. Ini mewakili rasio tingkat kedatangan terhadap tingkat layanan lambda atau mu. Selanjutnya ada grade of service, yaitu PC. Ini merupakan presentasi panggilan masuk ditolak selama jam sibuk karena semua saluran sibuk pada saat panggilan. Oke, selanjutnya terdapat rumus-rumus Erlang-nya. Oke, di sini setelah terdapat formula dan rumus Erlang-B, sini terdapat kalkulator. Nah, untuk menggunakan kalkulator ini, Anda tinggal memasukkan nilai kepada parameter yang telah disediakan. Nah, sebagai contoh saya ada satu kasus, yaitu sebuah perusahaan telepon switching board di US dapat menangani 100 panggilan per jam. Namun dalam waktu 1 jam mereka mendapatkan 500 panggilan dan kualitas pelayanan mereka adalah sebesar 0,3. Dalam kasus ini, berapakah antrian yang mungkin mereka hadapi? Baik, dalam kasus ini kita mendapatkan arrival rate sebanyak 500 karena di sini tertulis mereka dalam 1 jam mendapatkan 500 panggilan. Nah, maka arrival rate-nya 500. Oke. Dan selanjutnya perusahaan ini dapat menangani 100 panggilan per jam. Maka untuk service rate-nya itu adalah 100. Oke. Dan untuk yang terakhir adalah kualitas pelayanan mereka. Di sini tertulis sebesar 0,3. Maka untuk grade of service-nya kita tulis 0,3. Lalu untuk menggunakan kalkulator ini tinggal mengklik calculate dan kita calculate, dan ternyata untuk capacity atau num of line atau antriannya itu adalah 5 antrian. Jadi berdasarkan pada Erlang-B kalkulator yang setelah saya coba, maka antrian yang mereka hadapi adalah sebanyak 5. Itu 5 antrian.
Dapat dikatakan bahwa Erlang kalkulator ini berjalan dengan baik dikarenakan dapat menjawab satu contoh kasus yang ada. Oke, setelah kita menganalisis sistem antrian menggunakan Erlang kalkulator, dan juga setelah saya mencoba kurang lebih selama sebulan ya saya menggunakan kalkulator ini, saya mendapatkan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, untuk kekurangannya, website ini hanya bisa berfokus pada parameter-parameter yang telah disediakan, tidak bisa bebas untuk menentukan dan mengolah datanya. Terus webnya tidak pernah diupdate sejak tahun 2000, dan tampilan atau user interface atau user experience pada website ini tidak menarik. Namun di balik kekurangan tersebut terdapat kelebihan, yaitu kalkulator ini sangat mudah digunakan, sangat mudah dipahami, dan sangat mudah diakses oleh setiap orang. Mungkin terakhir, kesimpulan dari saya, website Erlang kalkulator ini adalah website yang sangat bagus untuk orang awam yang ingin menggunakan kalkulator antrian, di balik kekurangan dan kelebihannya tersebut. Baik, sekian dari saya, Muhammad Faras. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.